Nama saya Dr. Albertinus P. Napitupulu SHMH, nomor mahasiswa B103-22011. Adapun judul disertasi saya adalah Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teoritis Pendekatan Restoratif Justice. Saya adalah mahasiswa BK Hukum dan Pembangunan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor Universitas Tadulako. Harapan ke depan saya dengan adanya disertasi saya diharapkan dapat digunakan oleh kalangan praktisi hukum maupun aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang lebih modern dan tidak meninggalkan pewujudan keadilan bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini 5 Desember tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Albertinus P. Napitupulu dengan NIM B103-22011 dengan judul disertasi Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teoritis Pendekatan Restoratif Justice, Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang tim penguji untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPO ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Aswanto, SA, MSI, DFM. Terima kasih Prof telah hadir memenuhi undangan kami. Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat rahmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka ujian promosi doktor. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Albertinus P. Napitupulu. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MH. Silakan Prof. Hadir
sidang pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tercurah doa semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan sidang, juga sekretaris, dan terkhusus tamu kehormatan kita yang baru tadi pagi tiba di Palu, Bapak Profesor Dr. Aswanto SH MSI. Terima kasih Prof berkenan hadir, juga seluruh tim penguji yang hadir pada kesempatan hari ini, juga tamu undangan yang hadir. Terima kasih. Izinkan kami mewakili Komisi Pembimbing membacakan pertanggungjawaban akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyanggah yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Albertinus P. Napi Tupulu yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI MH sebagai ketua, Profesor Dr. Abdul Wahid SH MH sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang Saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi. Kami berharap Saudara dapat mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga pada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang kami hormati, Promovendus lahir di Lok Sumawe pada tanggal 18 Mei 1978. Orang tua Bapak Tagor Napi Tupulu SH dan Ibu Menaria Sida Butar, dan istri Helena SH MKN, dan juga telah dikaruniai 3 orang anak, Ignatius Parulian Napi Tupulu, Bernardus Hasudungan Napi Tupulu, Regina Nauli Napi Tupulu. Saya yakin ini bukan orang Palu Bayar. Jenjang pendidikan mulai dari SD swasta RK Setiabudi tamat tahun 90, melanjutkan ke SMA swasta ST Thomas 1 Medan, lulus tahun 93, kemudian melanjutkan SMA swasta ST Thomas 2 selesai tahun 96, selanjutnya menamatkan S1 Hukum dari Universitas Jakarta selesai tahun 2022, kemudian melanjutkan S2 Magister Hukum Trisakti lulus tahun 2005, kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli sejak tahun 2022. Selanjutnya, kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas untuk berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini. Atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian yang dapat kami bacakan dan sampaikan. Terima kasih dan kami kembalikan ke Ketua Tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Bapak Profesor Muhammad Hairil. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teoritis Pendekatan Restoratif Justice. Kami persilakan Saudara Sekretaris Bapak Dr. Samsul Rizal M. Sulaiman MSI untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu tim penguji, pada sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlimpah pada pagi hari ini, perkenankan saya membacakan surat keputusan pertalian keabsahan pelaksanaan ujian disertasi promosi doktor pada hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 0879-1/KM0100/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Albertinus P. Napitupulu, stambuk B103-22011, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teoritis Pendekatan Restoratif Justice. Adapun panitia pelaksana pada hari ini yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asian Engineering selaku ketua. Yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc selaku sekretaris. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Aswanto SH MSc DFM selaku penguji eksternal. Yang terpelajar Bapak Dr. Lembang Palipadang SH MH selaku penguji internal. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sulbadana SH MH selaku penguji. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH selaku promotor merangkap penguji. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Wahid SH MH selaku ko-promotor merangkap penguji. Yang terpelajar Ibu Dr. Siti Hairia Ahsan MSc selaku penguji. Yang terpelajar Bapak Dr. Suwardi SH MH selaku penguji, dan yang terpelajar Ibu Dr. Nur Hayati SH MH selaku penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 29 November 2024. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineering. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Rizal M. Sulaiman. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian M sebagai ketua. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI sebagai sekretaris. Yang saya hormati, yang sangat terpelajar Profesor Dr. Aswanto SH MSI DFM penguji eksternal. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir di sidang keadaan sehat walafiat. Perkenalkan izin, nama saya Albertinus P. Napitupulu. Saya adalah mahasiswa yang akan mengikuti ujian promosi doktor
dengan judul Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teoritis Pendekatan Restoratif Justice. Pengertian hukum merupakan suatu peralatan sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun, fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat, melainkan mengatur dengan patut dan bermanfaat. Seiring dengan tujuan hukum pidana juga mempunyai tujuan yang dikenal dalam teori pemidanaan. Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Pengertian restoratif justice. Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan. Retributive, defense, rehabilitation, resocialization. Selain terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Latar belakang pertama, keadilan restoratif ini muncul dengan tujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsapan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Restoratif justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak hanya formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban. Reparasi, pelaku membetulkan kembali segala perbuatan yang rusak. Komprehensi korban pelaku yang melibatkan keluarga dari kedua pihak dan tokoh muka dalam masyarakat. Dan victim awareness work, suatu usaha dari pelaku untuk peduli akan dampak dari perbuatannya. Ketiga, restoratif justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem pidana dengan menjelaskan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restoratif justice juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam respons suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Rumusan masalah berdasarkan uraian fakta hukum dan latar belakang masalah, maka dapat diuraikan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah hakikat penanganan tindak pidana korupsi dengan pendekatan restoratif justice yang dipraktekkan dalam sistem pidana Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah penerapan konsep restoratif justice dalam perkara tindak pidana korupsi? Tujuan penelitian pertama, untuk mendalami, menganalisis dan menemukan hakikat penanganan tindak pidana korupsi dengan pendekatan restoratif justice yang dipraktekkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, untuk mendalami, menganalisis dan menemukan penerapan konsep restoratif justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Manfaat penelitian. Pertama, penggunaan secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga sekaligus sebagai bahan kajian dalam rangka pengembangan teori keadilan, penegakan hukum dan teori viktimologi pemanfaatan hukum, khususnya teori keadilan restoratif, memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka dengan keadilan restoratif beserta implikasinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kedua, kegunaan secara praktis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga sekaligus sebagai pedoman kepada aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani restoratif justice. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang ingin memahami tentang restoratif justice. Metode penelitian. Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya, unsur-unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Pendekatan penelitian.
pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, kemudian pendekatan kasus, artinya penulis menganalisa dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan hukuman tetap yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis-jenis sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengembangan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klarifikasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi perpustakaan. Teknik analisis bahan hukum. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk menjadi data informasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan dalam menjawab persoalan yang akan diteliti. Kerangka teori. Pengkajian karya ilmiah ini dibangun dengan pendekatan teori. Terdapat 3 lapisan teori hukum yang memberi kontribusi dalam menemukan kebaruan novelty. Dalam presentasi ini yaitu teori penegakan hukum sebagai grand teori, teori restoratif justice sebagai middle teori, dan teori victimologi sebagai applied teori. Kerangka teori. Teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu cara dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara nasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Menurut Marjono Reksadipuro, penegakan hukum harus diartikan dalam rangka 3 konsep, yaitu sebagai berikut. Konsep penegakan hukum bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. 3 konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana di lapangan, penegakan hukum tidak semata-mata berisi cara dan metode membuat hukum, akan tapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah penegakan hukum. Dengan demikian, dalam penanganan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal dan non penal. Konteks penggunaan teori penegakan hukum dalam menempatkan parameter penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum pidana khususnya tidak pidana korupsi. Teori restoratif justice, middle teori. Teori restoratif justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional, yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembinaan dan pemenjaraan pelaku. Tapi walaupun pelaku telah menjadi hukuman, korban tidak merasa kepuasan. Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban dalam perkembangan pemikiran pemidanaan, lahirlah suatu filosofi pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja,
baik pelaku maupun korban, maka diperlukan suatu teori tujuan pembinaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya. Penggunaan teori restoratif justice yang diperkenalkan Albert Atlas ini memang pada mulanya cenderung pada penyelesaian kejahatan konvensional pada umumnya. Namun menurut penelitian teori restoratif justice ini dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam jumlah tertentu, sehingga negara sebagai korban kejahatan dapat dipulihkan dan memberikan keuangan negara untuk kepentingan rakyat. Menurut Ustaz Radot menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 nilai entitas, yaitu ajas kepastian hukum. Ajas ini meninjau dari sudut yuridis. Kedua, ajas keadilan hukum. Ajas ini meninjau dari sudut filosofis. Ajas pengamatan hukum. Ajas ini meninjau dari sisi sosiologis. 3 tujuan hukum tersebut menurut Ustaz Rabu ada di atas dapat dicapai dengan salah satunya dengan penerapan keadilan restoratif atau bisa dikenal dengan restoratif justice, merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Teori victimologi. Victimologi berasal dari bahasa dari Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kegiatan sosial. Korban dalam lingkup victimologi memiliki arti yang luas karena hanya tidak terbatas pada individu secara nyata menderita, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan yang maksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran brilian dari Hans Paul Hetty, seorang kriminologi pada tahun 1991 serta Mendelssohn pada tahun 1974. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan victimologi. Perkembangan victimologi mengalami 3 fase perkembangan, yaitu fase pertama, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, katakan sebagai penal or spesial victimologi. Pada fase kedua, victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimologi. Fase ketiga, victimologi sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new victimologi. Menurut Mendelssohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Yang sama sekali tidak bersalah. 2. Yang menjadi korban karena kesalahannya. 3. Yang sama salahnya dengan pelaku. 4. Yang lebih bersalah dari pelaku. 5. Yang korban adalah salah satunya bersalah. Dalam hal ini pelaku dibebaskan. Sehingga konteks penggunaan teori penegakan hukum dalam menekatkan parameter penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice yang dikaitkan dengan teori victimologi baik dalam proses penegakan hukum pidana umum maupun penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah negara, sehingga yang menjadi penekanan dan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Konsep dasar hukum restoratif justice. Restoratif justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya untuk negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restoratif justice di mana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk penyelesaian konflik. Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, di mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, di mana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang akan dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Dasar hukum pelaksanaan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktek semua institusi penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian,
Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM Manusia serta mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat suatu kesepakatan bersama itu nota kesepahaman bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, nomor 131/KMS tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda acara pemilihan cepat serta penerapan keadilan restoratif. Nota kesepakatan bersama yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif. Kedudukan restoratif justice ini sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum. Aturan hukum tentang pelaksanaan restoratif justice tersebut yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. 3. Peraturan Jaksa RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 4. Surat Edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice yang dipraktikkan dalam sistem peradilan Indonesia. Prinsip keadilan restoratif telah diadopsi oleh semua institusi penegak hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga penegak hukum Indonesia yang menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 17 Oktober 2012 yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari restoratif tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tidak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembinaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penyandang dominasi litis mengendali perkara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Pintu masuk adalah yaitu pasal 19 KUHP acara dengan berbasis penerapan restoratif justice serta asas oportunitas. Atas dasar tersebut, Kejaksaan mengeluarkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peran jasa penuntut umum tidak hanya terbatas lagi pada pelimpahan kasus ke pengadilan, namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara. Apabila pihak yang berperkara, pelaku dan korban telah menemukan kata sepakat serta menemukan syarat dalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka jasa penuntut umum dapat melakukan penghentian tuntutan dan pembebasan terdakwa dari dalam ruang penjara. Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 prinsip keadilan restoratif, yaitu 1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya. 2. Prinsip yang menekankan pada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi seperti terhadap keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya. 3. Prinsip yang menekankan pada proses kooperatif yang inklusif. 4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat dalamnya. Dan 5. Prinsip memperbaiki kesalahan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah negara, sehingga menjadi penekanannya adalah kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Paradigma ini kemudian hendak dibangun bahwa korupsi yang jumlahnya di bawah 50 juta dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Hal ini sejalan dengan himbauan Jaksa Agung yang mengambil langkah berani memberikan himbauan kepada jajaran kejaksaan yang mengatakan bahwa untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta untuk bisa diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan yang disampaikan beliau pada rapat kerja Komisi 3 DPR pada tanggal 27/1/2022.
Hal ini bertujuan untuk menekan biaya proses penegakan hukum serta mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini penting diterapkan untuk mendapatkan rasa keadilan dalam kehidupan bernegara. Bentuk representasi dalam tindak korupsi ditujukan yang kerugian negara di bawah 50 juta yang dilakukan dengan cara penegak hukum sebagai perwakilan dari negara atau korban meminta pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi kepada terdakwa, tersangka, atau terdakwa beserta segala bentuk keuntungan apabila terdapat keuntungan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian tersebut dapat dilakukan pada tahap sebelum melakukan penyidikan, pada tahap saat penyidikan, pada saat penyidikan, sampai pada tahap saat pemeriksaan di pengadilan, sehingga tercipta pemulihan kembali pada keadaan semula. Diterapkannya asas justice dalam tindak pidana korupsi membawa dampak positif bagi negara dan mengembalikan maksud dan tujuan utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pengembalian kerugian negara. Dengan demikian negara tidak terbebani untuk mengeluarkan anggaran negara untuk memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan, minum pada pelaku tindak pidana korupsi yang kerugiannya bernilai kecil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, maka yang terjadi korban dalam hal ini adalah negara, sehingga menjadi penekanan adalah kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. Penegakan hukum tidak pidana korupsi dengan prinsip restitusi melalui pendekatan ekonomi analysis of law menghadapi kendala luar biasa karena dalam teori victimologi subjek negara tidak dapat ditempatkan sebagai korban kejahatan. Sebagaimana diketahui, perkembangan victimologi telah mengalami 3 fase. Itu fase pertama, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimologi. Fase kedua meliputi korban kecelakaan. Fase ini disebut sebagai general victimologi. Fase ketiga, victimologi berkembang lebih luas, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai new victimologi. Dalam karya disertasi ini menemukan suatu kebaruan, membukti bahwa negara dapat ditempatkan sebagai korban kejahatan dalam tindak pidana korupsi sejalan dengan teori victimologi, yaitu new victimologi, karena besarnya keuangan negara dikeluarkan dalam proses pidana dibandingkan kerugian negara yang korupsi yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Saran perlunya pengetahuan restoratif justice setingkat undang-undang dalam memasukkan atau dimasukkan dalam hukum acara pidana yang mampu menjadi pedoman bagi petugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu dalam melaksanakan kewenangan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk undang-undang. 2. Perlunya disahkan undang-undang perampasan aset yang mengakomodir penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice, di mana undang tersebut menekankan pengembalian aset korupsi dari pembiayaan sehingga kerugian negara dapat diminimalisir dibandingkan dengan sistem retributif justice yang berlaku selama ini. Kesimpulan, hakikat penanganan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice yang dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi metode baru dalam penyelesaian perkara pidana dalam konteks tindak pidana korupsi yang menjadi penekanan adalah kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Penerapan konsep restoratif justice dalam bentuk tindak pidana korupsi yang di bawah kerugian negara di bawah 50 juta rupiah dilakukan melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk pengembalian yang dilakukan pada tahap sebelum melakukan penyidikan, pada saat penyidikan, sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Para penyidik dan para profesor, paparan saya akan berikutnya. Terima kasih. Mempersilahkan tim penguji. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada penguji eksternal kita, Bapak Profesor Dr. Aswanto SA, MSc DFM. Silakan, Prof. Rekan pimpinan sidang, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Albertus, karena ini adalah ujian promosi, secara filosofi promosi itu adalah kita ingin mempermaklumkan kepada khalayak bahwa Profendus itu sudah layak untuk menyandang gelar doktor.
terlepas dari kekurangan-kekurangan itu urusan lain, tetapi pada momentum promosi itu adalah momentum untuk kita mempermaklumkan kepada halayak bahwa Bapak Albertinus P. Nabitukulu ini sudah layak menjadi dokter. Ada beberapa hal yang saya hanya ingin klarifikasi dan berdiskusi dengan Bapak sebagai aparat yang memang menangani tindak pidana korupsi. Nah, saya ingin menggambarkan sedikit dan nanti saya minta pendapatnya Bapak. Filosofinya tindak pidana korupsi itu kan bagaimana mengembalikan kerugian negara. Itu filosofi dasarnya. Sementara filosofinya restoratif justice itu adalah bagaimana memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Nah, berdasarkan dua filosofi ini, bisakah saudara menggambarkan kepada kami apa sebenarnya relevansinya antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan kajian atau pendekatan restoratif justice? Silakan Pak. Terima kasih Pak Prof. Dr. Aswanto. Promo Venus akan menjelaskan terkait masalah yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Aswanto. Hubungan antara penanganan tindak korupsi dengan restoratif justice, di mana filosofinya adalah pemulihan keuangan negara, sementara restoratif justice adalah pemulihan antara pelaku dan korban. Di sini saya menarik suatu benang merah terkait perkara tindak korupsi yang di bawah 50 juta. Di mana negara pada saat itu sudah mengalami kerugian. Namun di sisi lain pada saat proses dilaksanakan penegakan hukum, negara tambah mengalami kerugian akibat proses dilaksanakan seperti penanganan kasus sistem pidana yang dilakukan di Indonesia. Contoh kasus di penyidikan itu biaya perkara untuk penanganan perkara korupsi itu mencapai kurang lebih 100 juta. Begitu dilimpahkan ke penuntutan itu mencapai biaya 200 juta, itu 300 juta. Dilimpahkan pengadilan lagi itu akan mengalami biaya lagi. Kemungkinan besar bisa untuk menghabiskan biaya untuk sampai perkara itu tersangka atau terdakwa itu keluar dari tahanan, dari lapas, itu bisa mencapai 500 juta Pak. Padahal kerugian negara itu hanya 50 juta. Nah, disinilah saya melihat dari pengalaman yang saya tangani di lapangan, ini negara bukan lagi mengembalikan sesuai filosofinya, tapi negara malah menambah kerugian. Dan saya menyimpulkan di dalam daftar saya bahwa negara bisa dikategorikan sebagai korban. Nah, sementara korban di sini saya sampaikan bahwa yang mewakili itu adalah penegak hukum itu sendiri, apakah jaksa atau penyidik. Nah, sebenarnya seiring dengan instruksi dari Jaksa Agung yang menyatakan bahwa kerugian negara di bawah 50 juta dapat dilakukan pengembalian, dan hal itu sudah banyak dilakukan oleh kami di jajaran kejaksaan terhadap perkara yang kerugiannya di bawah 50 juta cukup dikembalikan ke kas negara dan itu perkara akan dihentikan. Menarik memang apa yang Bapak tulis ini, karena tadi Bapak menyinggung soal instruksi kejaksaan. Sebenarnya itu adalah peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Hakikat peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 itu bahwa pihak kejaksaan bisa diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan pendekatan restoratif justice. Nah, tetapi di dalam
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 itu ada penggarisan bahwa yang bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan pendekatan restoratif justice itu adalah kalau kerugian yang ditimbulkan terhadap tindakan itu adalah kurang dari 2,5 juta rupiah. Ya mungkin logikanya tadi kerugian negara yang mau dikejar kurang dari 2,5 juta, sementara Bapak mengatakan tadi bisa 500 juta sampai ke tahap adjudikasi atau adjudication stage. Nah, lalu kemudian, nah ini menarik Pak. Saya kira kalau Bapak bisa mengkompil ini, termasuk pengalaman Bapak tadi bahwa kerugian 50 juta sementara uang negara yang digunakan untuk mengejar kerugian itu adalah bisa 500 juta. Ini kan malah rugi negara kita. Nah, saya ingin Bapak mengkompil antara peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 itu 2020 tadi tentang batas yang bisa dilakukan restoratif justice dengan Perma Nomor 4 tahun 2020. Di Perma Nomor 4 atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman, judulnya itu nomenklaturnya tentang pedoman restoratif justice. Poin pertama di situ adalah bahwa restoratif justice hanya berlaku untuk tindak pidana ringan atau tindak pidana yang melibatkan anak atau perempuan. Kemudian dalam Perma itu secara tegas diatur bahwa restoratif justice tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, terorisme, atau kejahatan berat lainnya. Nah, kira-kira gimana mengelaborasi itu sehingga argumen yang Bapak bangun bisa kita mengerti? Siap. Memang ada perbedaan antara peraturan di Polri, di Kejaksaan, dan di Mahkamah Agung. Di Polri itu dikatakan bahwa jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan restoratif justice. Tapi faktanya ada satu contoh kasus pihak Polda Aceh itu menghentikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan keadilan restoratif. Nah, walaupun ini perdebatan karena memang pasti akan dibantah oleh penggiat anti korupsi yang mengacu pada pasal 4. Kemudian terkait pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Nomor 15 tahun 2020 yang mana yang bisa dilakukan RJ itu adalah nilainya tidak lebih dari 7.500. Nah, kemajuan sekarang ada kebijakan diskresi dari Pak Jampidum terkait masalah nilai yang di bawah 2.500. Beliau mengatakan kasuistis, sehingga sekarang terbuka nilai di atas 2,5 juta pun bisa dilakukan RJ. Nah, sebenarnya kalau saya mau izin Bapak, kegiatan pemberantasan tindak korupsi dengan menggunakan RJ ini adalah mengubah pola pikir masyarakat ataupun penggiat-penggiat korupsi yang mungkin selama ini berpikir adalah penanganan suatu tindak pidana harus berbentuk balas dendam. Nah, ini yang harus dirubah secara pelan-pelan. Nah, makanya di Kejaksaan itu kita melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat, apakah tindakan dari APH, contohnya ada kasus yang dilarang oleh pimpinan pada saat itu pasal 363. Pasal 363 ancaman hukuman 7 tahun ke atas. Sementara di sini tidak boleh lebih dari 5 tahun. Tetapi ini ada manfaatnya kepada masyarakat yang mana masyarakat bisa kembali kepada tugas semula. Nah, jadi yang mungkin untuk beberapa kasus agak susah untuk diterapkan, tapi ada juga seperti narkotika Pak. Narkotika juga dalam peraturan dasar begini pada saat ini dikeluarkan itu tidak bisa dilakukan RJ. Nah, tapi seiring waktu karena
banyaknya mungkin masukan ataupun dari sisi pengalaman di lapangan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan RJ narkotika itu adalah pelaku yang melakukan menggunakan narkotika dengan nilai mungkin di bawah 1 gram, itu bisa dilakukan RJ dengan cara asesmen tanpa masuk ke dalam proses pengadilan. Baik, saya sudah ngerti Pak. Baiklah, terima kasih Profesor Dr. Aswanto SH MSI DFM. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji internal kita Bapak Dr. Lembang Palipadang SHMA. Silakan Pak. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak bicara yang berat-berat, Saudara Promoventus. Di sini ada 2 sukunya hukum pidana, Profesor Aswanto dan Profesor Abdul Wahid. Oleh karena itu saya hanya memilih yang ringan-ringan saja Pak. Oke, saya sangat tertarik dengan kajian saudara karena berani mengkaji sesuatu yang baru dan dianggap modern dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, yaitu terkait dengan pendekatan restoratif justice dan pendekatan economic analysis of law. Tapi pertanyaan saya mungkin minta klarifikasi dari Promoventus nanti hanya terkait dengan penggunaan pendekatan economic analysis of law khususnya dalam proses pidana. Nah, kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya pendekatan analisis economic analysis of law ini adalah pendekatan ekonomi yang diadaptasi ke dalam hukum yang sumbernya landasannya sendiri oleh Foster itu diambil dari Jeremy Bentham, utilitarisme Bentham yang kira-kira mengatakan bahwa apa yang baik itu adalah apa yang bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi sangat liberalistik dan sangat individualistik, tetapi digunakan dalam analisis hukum modern sekarang ini. Nah, terkait dengan proses pidana dengan menggunakan economic analysis of law ini, maka penekanannya adalah itu tadi sangat sesuai dengan filosofi restoratif justice, yaitu bisa mengembalikan kekayaan negara sebanyak-banyaknya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya hukum itu punya tujuan yang sakral, yang paling tinggi adalah keadilan dan kepastian hukum. Ya, dalam hukum-hukum modern sekarang ini sudah memasukkan juga kemanfaatan, apalagi kalau kita belajar tentang hukum progresif. Tetapi yang paling tinggi adalah keadilan dan kepastian hukum. Nah, ini yang saya mau memberikan mendapatkan klarifikasi dari Promoventus, karena saya khawatir jangan sampai kalau dalam proses pidana, peradilan pidana, kita terlalu mengagung-agungkan economic analysis of law yang berusaha mengembalikan sebanyak-banyaknya kerugian negara. Akhirnya proses pidana, pengadilan tipikor, kejaksaan akan, dia akan berfungsi sebagai debt collector negara. Sementara tujuan hukum adalah, tujuan tertinggi yang paling sakral daripada hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Nah, di sini saya mau minta penjelasan dari Promoventus, bagaimana kira-kira argumentasi Anda untuk mengadaptasikan agar supaya jangan sampai lembaga peradilan kemudian meninggalkan tujuan yang sakralnya, mewujudkan keadilan ketika mengejar pengembalian kerugian negara melalui itu istilahnya melalui mekanisme pengembalian kekayaan negara kerugian. Ya, kerugian negara.
Ya, jadi itu yang pertama. Barangkali saya persilakan untuk diberikan penjelasan agar supaya tujuan hukum yang paling sakral ini jangan sampai disepelekan hanya karena apa? Mengembalikan usaha untuk mengembalikan sebanyak-banyaknya kerugian negara yang sudah dirampok oleh para koruptor. Silakan. Baik, Dr. dan Padang, yang bisa saya akan menjelaskan terkait masalah yang disampaikan oleh Muji, bahwa memang seperti disampaikan oleh Pak Prof. Aswanto, filosofi dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara. Semua undang-undang terkait masalah pemberantasan tindak pidana korupsi semua mengacu pada filosofi tersebut. Apakah itu Undang-Undang 31, apakah itu juga yang namanya peraturan Jaksa Agung nomor 2020, ataupun rancangan undang-undang perampasan aset. Semua undang-undang ini, aturan ini dibuat untuk dalam rangka pemenuhan filosofi pemulihan atau pengembalian kerugian negara. Jadi kalau menurut saya, Pak, izin, masalah ekonomi analysis of law itu berorientasi pada pengembalian sebanyak-banyaknya. Memang tujuan dari undang-undang memberikan kewenangan kepada penegak hukum adalah meminta aparat itu sebagai alat untuk bisa mengembalikan semua keuangan negara yang sudah dicuri oleh pelaku. Saya demikian, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Surbadana SHMH. Pimpinan sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati tim penguji, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Aswanto, sohib kami ini, sahabat kami satu angkatan, reuni kembali, alhamdulillah, selamat datang di Balut. Saudara Promovendus, seperti yang disampaikan oleh tim penguji sebelumnya, memang kajian disertasi saudara ini bukan cukup tapi sangat menarik ya, dan saya memberi apresiasi sebab saudara sudah sampai pada tahapan akhir. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pendekatan restoratif justice ini merupakan satu paradigma baru ya, satu paradigma baru, karena memang realitasnya sejak tahun 2023 ketika upaya pemberantasan korupsi sudah mulai digencarkan, dilembagakan dengan pembentukan KPK, sampai sekarang itu sepertinya bangsa ini kehilangan akal. Tidak ada model yang kemarin lagi kita dengar informasi baru saja beberapa waktu yang lalu Gubernur Bengkulu, kemarin pejabat wali kota Pekanbaru lagi, sampai-sampai kita frustrasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai ada dugaan jangan-jangan para pejabat ini tidak pernah nonton televisi barangkali ya. Nah itu. Kalau saya pribadi di mana-mana saya mengatakan bahwa mungkin ada yang salah di dalam kita mengkonsepsikan korupsi ini, karena substansi korupsi yang kita miliki sekarang itu kan diadopsi dari hukum dari luar yang bersifat individual dan liberal, tidak sesuai dengan filosofi bangsa kita yang berdasarkan pada Pancasila ya. Saudara Promovendus, satu pertanyaan saya berkaitan dengan disertasi saudara ini. Di tengah kegalauan dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, sekarang itu sudah masuk rancangan undang-undang perampasan aset. Ini bagian dari upaya juga ini. Artinya berbagai macam upaya, seolah-olah setiap upaya yang dilakukan itu
tindak pidana korupsi itu harapannya itu bisa menurun atau hilang sama sekali. Tetapi seperti disampaikan oleh Profesor Aswanto tadi, indeks persepsi korupsi kita itu sangat jauh sekali ya. Nah, menurut saudara, apakah konsep perancangan undang-undang perampasan aset ini itu sejalan dengan pendekatan restoratif justice? Sebab salah satu tujuan dari rancangan undang-undang pemberantasan perampasan aset ini adalah memiskinkan koruptor. Kalau saya lihat, kalau salah satu tujuannya untuk memiskinkan koruptor itu bertentangan dengan pembukaan falsafah dasar Pancasila di alinea keempat itu disebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Republik yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. Jadi kewajiban pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Nah, sekarang muncul keinginan atau rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang tujuannya adalah antara lain untuk memiskinkan. Bagaimana pandangan saudara berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dilihat terutama dari aspek keadilan? Apakah ini sesuai dengan katakanlah pendekatan restoratif justice? Dan kira-kira kalau ini diterima, apakah pandangan saudara, apakah yakin bahwa tindak pidana korupsi itu akan berkurang atau hilang dari bumi Indonesia? Silakan. Pak Proses Bidana, Promosi itu saya akan menjelaskan terkait apakah rancangan undang-undang perampasan aset tersebut selaras dengan restoratif justice. Menurut saya ada selaras, ada juga menjadi pilihan, Pak. Karena apa saya sampaikan, rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah penyempurnaan dari tindak pidana korupsi. Salah satunya terhadap pelaku yang meninggal dunia. Kalau kita mengacu pada tindak pidana korupsi, pasti itu akan dihentikan. Nah, sementara rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak perlu namanya memikirkan yang pelakunya meninggal, DPO, tidak. Kita langsung ambil itu perampasan asetnya dan 100% bisa lakukan pemulihan kerugian negara. Nah, ada beberapa hal yang menarik terkait masalah RUU perampasan aset ini, yaitu pertama yang di paradigma baru, yaitu pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya sakit hukum yang digunakan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga aset yang diperoleh dari kejahatan. Kemudian yang kedua, mekanisme peradilan yang digunakan dalam mengadili persoalan perampasan aset atas tindak pidana korupsi adalah melalui mekanisme peradilan perdata. Kemudian yang ketiga, tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut sebagai halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya. Makanya saya katakan tadi, Pak penguji Pak Prof. Sudana, bahwa hal yang ketiga inilah merupakan yang sejalan dengan restoratif justice, di mana kalau konsep dari restoratif justice itu adalah murni pemulihan keadaan semula. Pengertian keadaan semula ini adalah tidak ada sama sekali negara dirugikan dalam hal ini. Nah, makanya saya katakan salah satu saran saya dalam disertasi saya ini, dengan apabila diundangkan RUU perampasan aset, itu pelaku akan memilih, Pak. Kalau dia tidak mau untuk mengembalikan, silakan dengan menggunakan sistem retributif. Kalau beliau mau mengembalikan, kita bisa menggunakan dengan restoratif justice dengan hal-hal tertentu. Karena memang terus terang terkait RJ untuk tindak pidana korupsi ini masih tabu dibicarakan karena mengingat adanya pasal 4. Pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidana. Namun kalau kita kembalikan, apakah harus negara mengeluarkan lebih banyak sampai negara rugi lagi? Kita teruskan seperti itu. Nah, itu tinggal pilihan, Pak. Karena memang terus terang paradigma mindset masyarakat sekarang ini, yang penting orang jahat harus dihukum.
Nah, itu tidak menjadi suatu solusi yang baik. Apalagi kita bicara masalah mengenai tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Apa manfaatnya? Saya pikir kalau kita melakukan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi lebih besar manfaat daripada demikian, Pak. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Nurhayati SAMH, silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Damati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Sulaiman, yang sangat terhormat Bapak Profesor Dr. Aswanto selaku uji eksternal. Sebelum saya memulai untuk bertanya, saya berada dalam ruangan ini adalah satu rahmat menurut saya, karena didampingi bersama-sama dengan guru-guru saya, ada Prof. Aswanto, ada Prof. Subadana, ada Prof. Abdul Wahid, ada Pak Dr. Lembang. Ini adalah guru-guru saya, sehingga saya juga agak merasa seperti ada bangganya bisa duduk bersama guru-guru saya. Kemudian juga ada takut salah dalam bertanya, karena ketika saya salah maka guru-guru saya juga ikut salah. Baik, Saudara Promovenus, menyambung apa yang sudah ditanyakan oleh uji eksternal dan uji sebelum saya mengapresiasi dengan baik novelty berupa konsep yang Saudara Promovenus sudah tuliskan di dalam disertasi ini. Tentu saja lahir dari kajian yang mendalam. Ya. Kemudian di kesimpulan Promovenus mengatakan bahwa novelty itu adalah negara adalah sebagai korban tindak pidana korupsi. Saya mengamini itu karena memang korban tindak pidana korupsi itu kan dua. Ada yang langsung, korban langsung, ada korban yang tidak langsung. Korban langsung itu adalah negara, korban tidak langsung itu adalah masyarakat. Ya. Nah, kemudian ada konsep bahwa kerugian negara di bawah 50 juta, ya, itu Saudara Promovenus menganjurkan penyelesaian melalui restoratif justice. Bahasa sederhananya begini, pelaku taruhlah dia melakukan kerugian, mengakibatkan kerugian negara itu kisaran 40 juta. Dia kembalikan kerugian keuangan negara, dia kembalikan utuh 40 juta. Case close, perkara tutup. Sampai di situ kita masih bisa terima. Tetapi ada satu hal yang perlu dikaji, bahwa di mana kita bisa memenuhi tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu adalah deterrent effect bagi pelaku tidak melakukan kejahatan kembali, bagi masyarakat umum tidak melakukan kejahatan yang sama. Gitu. Jadi ide ini bagus, tetapi menurut saya perlu ada pengkajian yang lebih mendalam, tidak hanya dengan sekedar mengembalikan kerugian negara kemudian cash close, tetapi harus ada satu yang bisa mewujudkan tujuan hukum pidana ini, yaitu apa? Deterrent effect tadi. Karena kalau tidak, ini bisa jadi begini, Promovenus, ya, bahwa ketika dia mengembalikan kerugian negara, kalau derajat kesialannya tinggi, kasusnya ini ditemukan. Tapi kalau derajat kesialannya rendah, tidak ditemukan nih kasus. Nah, orang akan coba-coba, juga nanti kalau ketangkap, saya kembalikan case close. Mungkin begini, Pak, kita bisa mengadopsi ini, pikiran saya, kita bisa mengadopsi ini secara baik. Tetapi tentu saja kita uji dengan melalui politik hukum pidana tentu saja. Karena di satu sisi kelebihannya kita bisa meminimalisir
over capacity di lembaga pemasyarakatan. Kemudian pemulihan perekonomian negara seperti yang Bapak wacanakan tadi. Mungkin tidak, Pak. Kalau pengembalian kerugian negara oleh pelaku harusnya menurut saya harusnya juga diikuti oleh bentuk atau mekanisme lain, apakah itu jenis sanksi sosial misalnya. Harusnya juga dia mengumumkan permohonan maaf kepada halayak ramai masyarakat bahwa dia telah keliru melakukan mengakibatkan kerugian negara. Karena kalau hanya pengembalian kerugian negara selesai itu, Pak, pasti banyak yang akan melakukan hal yang sama. Toh juga kalau ketangkap nanti saya kembalikan akan bebas, dan ini berbahaya buat pemenuhan tujuan pokok pidana. Bagaimana pendapat Anda? Terkait masalah bagaimana apabila pelaku karena nilai sangat kecil itu menjadi suatu modus baru untuk melakukan hal-hal yang sama. Nah, terus terang terkait masalah hal itu, kami dari Kejaksaan sudah melakukan semacam pemagaran. Yang bisa dilakukan restoratif justice itu adalah pertama, itu adalah tersangka atau pelaku baru pertama kali melakukan. Kalau dia ketahuan pertama, oke. Begitu dia kedua, proses. Nah, ini bentuk pencerahan, pembelajaran. Kenapa saya ingin sekali mengajukan ataupun menawarkan terkait penyelesaian perkara tidak pidana korupsi dengan menggunakan RJ. Kebanyakan suatu kasus yang saya tangani di tempat saya bekerja, begitu saya lakukan pemanggilan, itu pelaku harus bilang, boleh nggak saya kembali ke Pak? Saya malu dengan keluarga saya. Nah, tingkat rasa etika atau sopan santun atau mungkin dari sisi rasa malu dari dengan masyarakat, begitu dipanggil sama penegak hukum, dia lebih baik bagaimana mengembalikan itu supaya jangan malu dengan dicap oleh seperti saksi sosial gitu. Jadi hal-hal yang Ibu sampaikan itu kita pikirkan, itu masalah teknis. Yang saya sampaikan di sini adalah terkait masalah filosofi dari pemberantasan korupsi, bagaimana pelaku itu memang secara niat ingin mengembalikan full supaya negara itu bisa dipulihkan kepada semula. Demikian. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adi Malik MSc, Ibu Esi Tunjungan. Kami banggakan selamat bahagia kandidat Promovendus Bapak Albertinus P. Napitupul sesuai dengan arahan dari pimpinan sidang. Ya, saya cukup satu pertanyaan. Ini terkait dengan penerapan RJ atau penerapan konsep restoratif justice dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu konsep di dalam penerapan di dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, konsep penerapan RJ ini tentu saja memberikan manfaat dan seperti apa tantangannya ya, karena dari penyampaian pemaparan tadi yang Promovendus berikan itu saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Siti Hasan selaku penguji, Promovendus akan menjelaskan terkait pertanyaan di uji bahwa manfaat dari RJ terkait pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut bisa dikatakan banyak. Pada prinsipnya saya sampaikan tadi, RJ itu menegaskan terkait masalah filosofi dari pemberantasan korupsi itu pemulihan keuangan negara. Banyak perkara
kita tangani belum sampai ke tahap penyidikan, itu pelaku mengembalikan semua karena kita menawarkan pengembalian dengan syarat bila dikembalikan maka perkara itu akan tidak diproses selanjutnya. Efeknya dan manfaat bagi pelaku itu tidak tercap selaku narapidana dibandingkan apabila proses tersebut dilaksanakan atau diteruskan ke tahap pengadilan. Walaupun dia mengembalikan kerugian negara, apabila sudah divonis oleh pengadilan, maka seumur hidup dia akan dianggap sebagai residivis. Kemudian tantangannya, nah tantangan ini yang terus terang sampai sekarang para penggiat anti korupsi dia mempunyai mindset bahwa berpatokan pasal 4 dan masyarakat juga mengatakan kalau korupsi harus dihukum. Nah ini mindset yang sudah biasa ataupun sudah tertanam dalam benak kita masyarakat Indonesia yang harus dirubah, bahwa sistem pemberantasan tidak harus sistem konvensional, tapi ada metode baru yang bisa meluruskan atau mengembalikan kembali proses ataupun filosofi dari pemberantasan itu, yaitu pemulihan kerugian negara. Jadi tantangannya ini adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat bahwa tidak semata-mata korupsi itu harus dilakukan penindakan, karena mengingat ada cara lain yang pada prinsipnya bagaimana negara itu bisa pulih tanpa ada suatu kerugian apapun, apakah baik dari sisi pelaku ataupun korban yang disangka sebagai korban negara. Demikian Ibu. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Suwardi SH, MH. Silakan Pak. Ketua yang saya hormati, Sekretaris dan yang Amatur Pelajar Prof. Suwanto, promotor, Ibu Penguji. Terima kasih. Jadi Saudara Albert ya, Anda saya lihat cukup memahami apa yang Anda tulis di dalam disertasi Anda. Jadi memang bicara tentang konsep RJ ini debatable memang, berbagai aspek ya, baik aspek hukumnya, aspek filosofisnya, dan aspek yuridis, semua dapat diperdebatkan. Dan memang kalau kita lihat kebijakan-kebijakan tentang RJ memang penuh masalah ya, penuh masalah, karena ada di Kapolri, ada di Kejaksaan, dan ada di Mahkamah Agung. Dari prinsip kepastian hukumnya itu juga tidak menjamin. Tapi saya tidak persoalkan itu karena sudah banyak yang berdebatkan tadi. Bicara konsep RJ yang Anda saudara tawarkan bahwa konsepnya pemulihan dan lain-lain, dan saudara juga menjelaskan bahwa RJ yang sekarang ini diterapkan kalau kira-kira kerugian keuangan negara menurut Prometheus itu di bawah 50 juta ya. Yang menjadi pertanyaan seperti Ibu Nur Hayati katakan tadi, bagaimana kalau misalnya di atas itu 1 miliar, itu tidak di RJ ya. Itu tidak di RJ. Kenapa tidak di RJ? Alasannya seperti dijelaskan tadi bahwa ini ini kalau di RJ pasti membuka atau berkembang persoalan korupsi di Indonesia, karena alasannya jika ditemukan bisa dikembalikan, kira-kira gitu ya. Tapi alasan tadi itu bukan alasan hukum, itu bukan alasan hukum ya, alasan non hukum, atau bisa dikatakan sebagai alasan sosial. Pertanyaan saya, apakah alasan non hukum, alasan sosial tadi itu dapat dikualifikasi menjadi argumentasi atau alasan hukum? Kira-kira di mana dasar hukumnya itu? Terima kasih. Bapak Penguji Dr. Suwardi SMH, Prometheus akan menjawab pertanyaan dari penguji. Saya jawab iya. Dasar hukumnya
terkait masalah mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan itu jangan hanya kita lihat dari satu sisi. Itu harus ada 3 sisi, kita lihat itu filosofis, sosiologis dan juridis. Itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya demikian Bapak, jawaban dari saya. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI, silakan. Terima kasih. Singkat saja. Hanya pendapat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati pimpinan ujian promosi doktor dan para tim penguji yang saya hormati dan promovendus yang saya banggakan. Saya hanya minta pendapat Bapak. Saya tidak paham apakah ini masuk bisa dengan pendekatan untuk restoratif justice atau RJ ini. Kalau ada keinginan memiskinkan koruptor, maka saya terbalik Pak. Ada kasus yang terjadi mencuri hanya kerugian ya 1 jutaan gitu. Tetapi kemudian hakim tetap menghukumnya. Tapi yang saya salut, saya pernah membaca hakim itu menghukum tidak hanya pelaku, tetapi menghukum semua yang hadir dalam persidangan, termasuk dirinya sendiri, dengan alasan masyarakat membiarkan orang miskin itu melakukan hal-hal, mencuri karena kemiskinannya. Oleh karena itu menghukum 50.000 per orang, lalu uangnya itu dibayarkan untuk tuntutan itu. Apakah bagaimana tanggapan Bapak itu maksudnya kenapa tidak dibebaskan dengan pendekatan RJ tadi? Silakan tanggapannya. Terima kasih. Pak Samsul selaku sekretaris, pertanyaannya pendapat saya terkait masalah ilustrasi yang Pak sampaikan. Memang di dalam proses RJ di setiap aparat penegak hukum itu berbeda Pak. Kalau di kepolisian itu beda dengan kejaksaan. Contoh kasus, kita di kejaksaan apabila bahwa ini sesuatu tidak pidana, kita akan menghadirkan semua Pak, dari penyidik, dari korban, dari pelaku, tokoh masyarakat semua. Dan kita sangat berhati-hati dalam menyatakan bahwa ini bisa di RJ, karena proses ini akan sampai ke Jakarta, kita expose. Jadi keperluan penegak hukum untuk bermain di sini tidak bisa. Itu pertama Pak. Kemudian kalau saya sampaikan terkait masalah RJ di pengadilan. Di pengadilan juga berbeda Pak. Ada yang dia putus onslah atau dia tidak terima berkas perkara, dia kembalikan ke kejaksaan. Yang jadi kendala Pak, masalahnya apabila perkara ini dikembalikan, siapa yang eksekusi Pak? Nah, perlu saya sampaikan di sini Pak, sebenarnya menurut saya yang mempunyai hak untuk melakukan RJ ini adalah kejaksaan. Kenapa saya sampaikan? Yaitu pintu masuknya adalah pasal 139 KUHP. Pada saat jaksa menerima perkara dari penyidik, maka jaksa berhak menentukan apakah perkara yang layak dilimpahkan atau tidak ke pengadilan. Nah, inilah pintu masuknya Pak RJ. Makanya segala macam bentuk apakah itu ada di RJ di pengadilan, tetap yang eksekusi oleh kejaksaan Pak. Judulnya adalah penghentian penuntutan. Nah, jadi pada prinsipnya Pak, memang banyak dibahas oleh para ahli, harusnya wadah dari RJ ini dibentuk keseragaman antara penegak hukum dari pihak penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi biar seragam, jangan satu nanti menghukum sesuai dengan orang tahanan bebas, judulnya tetap juga prinsipnya adalah dia terpidana Pak. Nah, RJ di sini maksud adalah bagaimana orang itu melalui proses resource justice, dia kembali ke tempat semula, dia tidak menjadi terpidana dan juga dia juga diterima lagi di lingkungan masyarakatnya. Demikian Bapak. Saya pikir cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada tim penguji yang sekaligus promotor, dan pasti lebih singkat saya komentar barangkali ini. Silakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH, silakan Prof.
Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada penguji eksternal yang juga adalah waktu saya maju sebagai promosi di Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Aswanto ini yang sebagai co-promotor saya. Terima kasih banyak Prof. Akhirnya saya luar biasa bangganya karena Profesor Aswanto sebagai co-promotor saya menjadikan saya doktor di Universitas Muslim Indonesia hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Eng. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Subadana SMA. Selanjutnya Profesor Dr. Muhammad Hairil MSc MA. Kemudian Dr. Siti Hairia Ahsan MSc. Bapak Dr. Suwardi SMA. Bapak Ibu Dr. Nurhayati SMA. Bapak Dr. Rizal ya. Baik, saya merasa bangga dan terharu karena saya ditunjuk sebagai co-promotor dan alhamdulillah membimbing saudara dari sejak lebih 1 tahun yang lalu ketika Anda mengajukan judul dan saya baca dengan teliti dan seksama, akhirnya saya terima sebagai co-promotor. Kenapa saya bangga dan langsung saya terima? Karena ketika saya menulis karya ilmiah artikel tentang permohonan ke jurnal internasional, itu salah satu karya ilmiah saya sehingga artikel saya keluar di Scopus Q3 itu berkaitan dengan restoratif justice. Saya memang mendalami tentang hal itu. Jadi sehingga saya berani menerima Anda sebagai co-promotor dalam hal ini. Walaupun jurusan atau di bidang hukum ini untuk S3 hukum memang belum ada, tetapi di BKU Fakultas Sosial Politik itu ada jurusan mengenai hukum dan pembangunan. Baik, Saudara Promovendus, saya bangga terhadap saudara. Di samping karena tulisan saudara saya anggap memang berkualitas dan Anda tampilkan adanya novelty sebagai karya ilmiah Anda sebagai doktor ya, akan meraih gelar doktor, juga karena Anda juga sudah menjawab dengan bagus, betul-betul Anda mempertahankan karya ilmiah saudara di hadapan para penguji ya, penguji pada hari ini. Itu yang saya bangga saudara sebagai yang mengantarkan Anda menjadi sampai hari ini. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan insyaallah mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan bisa berhasil. Namun demikian ada hal yang ingin saya minta Anda klarifikasi. Saya minta ini jangan dijawab dengan undang-undang, tetapi dijawab dengan ilmu hukum, ya. Yaitu sejak munculnya paradigma hukum pidana dari konsep retributif dengan model penghukuman, balas dendam, kemudian dengan munculnya teori Albert Douglas tentang restoratif justice ini, maka perubahan sistem peradilan kita berubah total. Hampir negara-negara Eropa itu tidak lagi pendekatan retributif, tetapi pendekatan restoratif. Sehingga nampak sekali di negara-negara Eropa itu untuk kasus-kasus perkara kecil itu tidak ada lagi orang ada di dalam penjara karena pendekatannya restoratif. Ya, juga sebagai dampak daripada restoratif ini mengurangi daripada over capacity orang dipidana di lembaga pemasyarakatan. Pertanyaannya adalah Anda berani masuk ke wilayah restoratif justice dengan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Paham betul saya apa yang dikatakan Prof. Aswanto bahwa hakikat tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara.
Itu konsep yang Bapak pegang baik-baik itu. Sehingga ketika Bapak sebagai jaksa penuntut umum, ya, itu bahwa memang harus itu tipikor itu adalah pengembalian kewenangan negara. Pertanyaan, apakah semua pengembalian kewenangan negara? Tidak, tentu ada klarifikasi, ya, karena kita dihadapkan juga bahwa yang namanya hukum pidana ya harus melakukan proses peradilan pidana. Nah, terkait dengan restoratif justice, kaitannya dengan pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Di sisi lain kita mau agar uang yang dikorupsi di bawah 50 juta ini dapat diselesaikan dengan pendekatan RC, ya. Tapi di sisi lain Anda dihadapkan dengan ini berkaitan dengan kepastian hukum, ya. Ini tertulis di pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, ya, atau kerugian negara tidak menghapus di pidananya pelaku tindak pidana, tidak bisa dijadikan dasar untuk menghapus pelaku tindak pidana, tidak bisa. Tetapi konsep Anda yang Anda bangun, boleh Pak, dengan irjen saya akan minta Anda menjawab dengan bukan pendekatan undang-undang tetapi pendekatan ilmu pengetahuan hukum. Ya, silakan dengan singkat. Terima kasih Pak Ko-Promotor saya, Prof. Dr. Abdul Wahid. Prof. Hebus akan coba menjelaskan terkait masalah pertanyaan yang disampaikan oleh promotor saya terkait pasal 4 Undang-Undang Tipikor, bahwa kerugian negara tidak menghapus pidana. Nah, sebenarnya dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa kata dapat itu dihapus harus menjadi nyata. Nah, bila disandingkan dengan perbuatan pelaku mengembalikan kerugian negara, kalau kita bicara masalah audit, itu sudah jelas tidak ada kerugian negara karena sudah kembali kas negara. Sehingga dengan kata lain, dengan adanya putusan MK itu membatalkan pasal 4. Nah, disinilah bentuk RC masuk, Pak. RC masuk bahwa tujuan dari RC ini, kalau dibilang dalam bahasa ini adalah semua dalam keadaan kembali semula. Dia tidak jadi tersangka, tapi kerugian negara kembali. Nah, balik lagi masalah pasal 4. Pasal 4 dengan adanya putusan MK yang menyatakan kata dapat itu harus nyata, tidak bisa akan ataupun mungkin masih mengawang-awang, itu dengan katanya membatalkan pasal 4 itu sendiri. Karena kalau sudah pelaku mengembalikan adanya audit dari BPK atau dari ahli keuangan, kita akan lihat apakah pengembalian itu dianggap sebagai kerugian lagi nggak nyata oleh auditor ataupun ahli keuangan untuk membuat pendapat terkait masalah adanya kerugian negara tidak. Saya rasa itu Prof yang saya sampaikan terkait masalah pasal 4 dan juga tentang RJ. Demikian. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Abdul Wahid SHMH. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil SHMH. Iya. MSI, Sepertinya sudah semakin siang Pak Dir. Ya. Izin Bapak Ibu tim penguji yang saya muliakan, saya tadi tidak berani mendahului guru saya. Prof. Wahid adalah guru saya. Jadi izin. Bahkan saya sudah sempat mengajukan untuk saya yang harus menjadi kopromotor, bukan jadi promotor. Tapi karena SR sudah terlanjur tercetak, izin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu hadirin yang berkenan hadir dan saudara Promovinus, sepertinya agak lelah, mau minum dulu tidak? Sudah? Iya. Atau tambah lagi? Sudah banyak sekali pertanyaan Pak, dan luar biasa semua penguji memberikan argumentasi hukum terkait dengan naskah disertasi saudara.
Dan yang lebih luar biasa dan menjadi kebanggaan kami sebagai promotor, jawaban Promovendus juga luar biasa. Alhamdulillah. Dan jawaban itu memberikan kami kebahagiaan tersendiri. Olehnya sebagai promotor, saya tidak akan bertanya lagi. Saya cukup mengiringi saudara dengan doa. Semoga amanah ilmu dan gelar saudara ke depan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat, khususnya dalam penegakan keadilan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Profesor Muhammad Hairil. Saya kira waktu kita sudah di penghujung. Saya juga tidak akan mengajukan pertanyaan itu, karena saya juga sudah harus memasukkan nilai dan saya sudah lakukan. Jadi saya ingin berkomentar saja ini kepada saudara Promovendus bahwa kalau melihat sebenarnya filosofi RJ ini bukan asing juga kalau di kita kan. Karena di penetapan di hukum adat kan gitu sebenarnya prinsipnya, bagaimana korban dan pelaku ini bisa dipertemukan sehingga bisa selesailah masalah kita ini kan. Namun kalau kita melihat bahwa dari beberapa instansi tadi yang disampaikan bahwa ada 3 instansi yang membuat masing-masing peraturan RJ ini, kan? Nah mungkin apakah kalau misalnya supaya ini bisa seragam, mungkin bayangan saya suatu waktu ada undang-undang tentang RJ yang berlaku untuk semua instansi ini, karena kita takutkan kan ini nanti bisa jadi ada ekses sebenarnya sebagai alat negosiasi baik aparat maupun yang berperkara. Nah itulah kira-kira yang saya bisa tangkap dari pakar-pakar kita yang hadir ini, sehingga saya tidak bertanya. Ya, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji dan juga saudara Promovendus hadirin sekalian yang saya muliakan. Biasanya sidang promosi ini kita skorsing, tapi saya melihat bahwa nilai dari semua masing-masing penguji sudah masuk, sehingga kita tidak skorsing sidang ini. Saya langsung saja membacakan hasil daripada nilai yang telah dimasukkan. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, setelah tim penguji memberikan nilai kepada saudara Promovendus mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya, saya akan bacakan sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,84. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberikan nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,93. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Albertinus P. Napitupulu dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Pujian cum laude. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa cum laude ini diberikan apabila masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, dan jurnal Scopus dan jurnal Pak Dr. Albertinus P. Napitupulu ini adalah terbit di Scopus ketiga. Ya. Baiklah, sebelum saya mengundang saudara untuk menandatangani berita acara, saya menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Setuju. Tolong maju ke depan. Panitia ujian doktoral melantik saudara Albertinus P. Napitupulu menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi hukum dan pembangunan.
Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah, Ibu dan Bapak, silakan duduk, Mam. Hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Saya kira suatu kebanggaan juga nih untuk Pak Dr. Albertinus P. Napitupulu, karena penguji eksternalnya adalah Bapak Profesor Dr. Aswanto SH, MSI, DFM, yang juga beliau kita kenal mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Baiklah, kesempatan terakhir saya persilakan kepada Bapak Dr. Albertinus P. Napitupulu untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pertama Profesor Dr. Isidor Amar, ST, MT, Ibu ASEAN, Rektor Universitas Laku. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada dukungan dari pimpinan saya, yaitu Dr. Bambang Haryanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Profesor Dr. Isyad Malik, MSc, EPU, ASEAN M, Direktur Pascasarjana Universitas Laku. Yang keempat, saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Selamat Riyadi selaku koordinator program studi Doktoral Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Laku. Dan yang tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih saya kepada seluruh dosen, staf pengajar program S3 Pascasarjana Universitas Laku, khususnya program ilmu sosial yang telah melakukan bantuan yang tidak bisa saya sampaikan. Mungkin rasa terima kasih bisa sangat mulia dengan dari pihak para pengajar serta para dosen dan program S3 ini. Berikutnya untuk orang tua saya. Yang ketiga adalah untuk kakak saya yang sekarang ini sedang bekerja di luar negeri. Berikutnya adalah istri dan anak saya. Yang tidak kalah pentingnya adalah teman kerja saya di Kejaksaan Tinggi serta staf di Kejaksaan Negeri Toli yang banyak membantu saya sehingga saya bisa menyelesaikan program doktor saya di Laku. Kemudian tidak kalah penting juga saya tidak lupa dengan angkatan saya, di mana kita mulai bersama, mulai masuk kejaksaan dari 2003, ada juga yang sudah meninggal, dan angkatan saya juga mensupport informasi kepada saya terkait masalah disertasi yang saya buat ini. Kemudian tidak kalah penting adalah teman-teman saya seangkatan mahasiswa doktoral tahun 2002, terlebih Pak Ketua, Pak Ustadz yang sangat luar biasa. Kalau saya merasa senang sekali beliau sampai datang ke Toli
hanya ingin memberikan support kepada saya bahwa Bapak harus bisa menyelesaikan. Kemudian mungkin semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya untuk menyemangati disertasi ini. Saya demikian Bapak, terima kasih. Dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup.